Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien diabetes terutama ya. Apakah diabetes harus periksa gula darah setiap hari gitu? Perlu nggak sih tiap hari periksa atau boleh nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Nah, kita akan jawab bareng-bareng kenapa dan bagaimana cara periksanya dan kapan kita harus periksa. Nah, pertama kita bahas dulu kenapa ya. Kenapa kita harus periksa tiap hari? Satu, kita harus paham respon tubuh kita. Maksudnya apa? Ya kita pengen tahu setiap hari, setiap jam kalau perlu ya, berapa sih gula darah kita, naiknya karena apa, turun karena apa gitu. Bagaimana respon tubuh kita terhadap misalkan kita makan sesuatu atau minum sesuatu gitu. Apakah kalau makan satu jenis makanan naik atau tidak gitu, atau kita minum sesuatu yang kita anggap biasanya ini saya minum ini mah nggak ada pengaruhnya gitu, tapi ternyata setelah kita monitoring ya ternyata tinggi sekali. Misalkan nih singkong atau ubi atau kentang gitu ya, dok boleh nggak makan kentang, boleh nggak makan ubi, boleh nggak makan singkong. Nah pertanyaannya tergantung karena memang respon tubuh kita berbeda. Walaupun banyak yang bilang misalkan selama karbohidrat tapi dia banyak seratnya nggak masalah, nggak apa-apa gitu karena gula darahnya nggak akan naik. Nah belum tentu juga karena ada orang yang misalkan makan singkong kemudian gula darahnya naiknya tinggi sekali. Ada juga orang yang makan singkong ya yang sama tapi gula darahnya tidak terlalu tinggi naiknya. Ya kentang juga begitu, ubi juga begitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan satu makanan pasti ya, nggak bisa bilang pasti ya. Mungkin kita bisa bilang misalkan makanan tertentu biasanya naiknya gula darahnya tinggi, kalau yang ini enggak. Nah tapi setiap orang berbeda, makanya kita harus periksa setiap hari gitu. Berikutnya adalah olahraga atau aktivitas. Nah belum tentu misalkan kita melakukan aktivitas itu kita bagus ya. Misalkan gini, sebelum olahraga sebaiknya periksa, nanti setelah selesai juga periksa untuk tahu apakah benar gulanya turun. Nah sebaiknya nanti kita akan bahas juga kapan sebaiknya minum obat dulu atau nggak usah minum obat gitu ketika mau olahraga atau aktivitas. Jadi kita bisa tahu nih kapan minum kapan enggak. Taunya dari mana? Kalau kita periksa gulanya. Berikutnya kalau kita sakit, misalkan imunitasnya turun atau lagi kurang fit gitu ya, biasanya gula darah juga terpengaruh, bisa naik atau justru malah sebaliknya bisa turun sangat rendah gitu ya. Berikutnya yang sering juga diabaikan gitu ya, terutama adalah karena tekanan mental ya, namanya stres ya. Stres bisa stres fisik atau stres mental gitu ya. Kemudian untuk apa kita harus pantau? Karena kita bisa pilih terapi misalkan sebagai panduan, misalkan pemilihan untuk terapi, misalkan kita minum obat atau enggak ya, minumnya dosisnya udah cukup atau belum, perlu diganti enggak jenisnya gitu ya, dosisnya perlu dinaikin atau enggak gitu ya. Nah ini sebagai panduan kita gitu. Nah kita udah tahu kenapa, berarti berikutnya adalah siapa yang harus meriksa. Apakah perawat, apakah dokter, ataukah siapa yang di rumah gitu ya. Nah jawabannya adalah Anda sendiri. Anda sendiri yang harus periksa gula darah setiap hari. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya kita bisa mencegah risiko hipoglikemi. Terutama bagi Anda yang minum obat anti diabetes yang sulfonylurea, contohnya glibenclamid, glikazid dan lain-lain. Risiko untuk hipoglikemi itu sangat besar ya. Jadi lebih berbahaya hipoglikemi daripada hiperglikemi. Hipo tuh maksudnya gula darahnya terlalu rendah, biasanya di bawah 70. Nah, taunya terlalu rendah dari mana? Selain dari gejala klinis, misalkan kita merasa pusing, berputar, keringat dingin, tapi kita juga bisa lihat dari gula darah yang kita periksa gitu. Jadi sebelum terjadi hipoglikemi sebaiknya kita pantau gitu ya. Kalau kita tahu makin turun, kita bisa menghindari risiko tersebut ya. Selain yang minum glibenclamid dan kawan-kawan juga yang pakai insulin. Nah insulin juga kadang suka risikonya tinggi untuk hipoglikemi. Sebaliknya juga begitu hiperglikemi, walaupun hiperglikemi biasanya tidak emergensi ya, maksudnya jarang yang hiperglikemi yang sampai pingsan ya pada DM tipe 2, kalau DM tipe 1 juga sering ya. Jadi sebaiknya kalau udah hiper misalkan di atas 300 gitu kita udah waspada gitu ya, mesti minum obat atau mesti ke rumah sakit atau gimana gitu ya. Kalau kita tidak pantau kita nggak tahu nih, tahu-tahu udah tinggi aja udah 500 gitu, udah pingsan deh gitu. Kemudian
Anda juga yang bertanggung jawab karena Anda bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Nah, tantangannya adalah gimana caranya menjadi orang tua untuk diri sendiri. Walaupun misalkan kita selama ini merasa saya udah ada yang ngurusin kok gitu ya. Nah, yang paling punya kepentingan terhadap diri Anda adalah Anda sendiri. Jadi siapa yang wajib periksa? Ya kita sendiri gitu ya, yang sakit. Nah, kita juga bisa dapat umpan balik ya. Umpan baliknya bisa positif atau negatif. Maksudnya umpan balik ini, oh kita minum obat nih, udah efektif belum ya? Udah jaga makan, udah efektif belum ya? Udah aktivitas ya, ada efeknya atau enggak gitu ya. Kita bisa tahu dari mana? Dari periksa gula harian gitu. Nah, bisa juga mengendalikan penyakit supaya tidak komplikasi, karena kalau gula darahnya tinggi terus-terusan itu komplikasi pasti akan terjadi. Nah, yang paling penting adalah konsepnya adalah kita mengendalikan penyakit bukan dikendalikan oleh penyakit. Jadi mulai hari ini ketika Anda mau periksa gula itu bukan aduh sakit dok, aduh gimana ya, males gitu ya. Nah, ini waktunya kita mengendalikan penyakit bukan dikendalikan gitu. Nah, dari kita tahu ya periksa gula darah harian, kita jadi tahu bener-bener nih kita hiper atau hipo, udah terkendali atau belum, bukan dari sekedar rasanya. Dok, saya rasanya segar, saya rasanya sehat, saya rasanya gulanya normal deh. Bukan rasanya, tapi bener-bener diukur gitu ya. Bukan rasanya, dok kayaknya saya gulanya rendah deh. Nah, bukan rasanya, yang penting adalah Anda mau periksa berapa sih gula darah yang sebenarnya gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kan kita udah tahu nih siapa yang harus periksa, yaitu diri sendiri. Kita menjadi orang tua untuk diri sendiri. Kita bisa bermanja-manja sama orang tua ya waktu kita kecil. Ya apa-apa diurusin, apa-apa diperiksain gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang adalah diri sendiri, karena orang tua untuk diri sendiri adalah kita sendiri gitu ya. Nah, seberapa sering gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah seberapa sering? Sehari berapa kali gitu ya. Yang pertama adalah prinsipnya sesuai kemampuan. Kalau bisa lebih sering lebih bagus gitu ya. Kemampuan itu maksudnya kemampuan baik biaya maupun kemampuan waktu, kemampuan menahan rasa tidak nyaman gitu ya. Nah, tapi ada minimalnya. Minimal adalah 2 kali sehari, yaitu 1 kali sebelum makan pertama. Jadi bangun tidur sebelum makan ya, terus periksa gitu ya gulanya. Terus nanti habis itu yang kedua adalah setelah makan. Jadi paling enggak 2 jam setelah makan yang pertama. Itu minimal sekali ya, setiap hari kita periksa 2 kali. Nah, kalau pasiennya diabetes tipe 2 biasanya tidak terlalu ada fluktuasi ya. Fluktuasinya tidak terlalu tinggi gitu, biasanya bolehlah sehari 2 kali. Tapi kalau tipe 1 biasanya lebih sering. Nah, ideal mau tipe 1 atau tipe 2 sebaiknya yang paling ideal adalah yang 8 kali sehari. Waduh, banyak banget. Ya, memang begitu. Apalagi awal-awal ketika terapinya belum adekuat ya, belum cukup gitu ya, belum tercapai lah target gula darah yang diinginkan. Jadi sebaiknya 8 kali. Jadi 3 kali sebelum makan, jadi setiap sebelum makan pagi, siang, malam, ya sebelum makan 3 kali. Kemudian setelah makan juga periksa lagi, biasanya 2 jam setelah makan, jadi 3 kali kan. Udah 6 kali gitu ya. Nah, biasanya yang disiplin nih, biasanya DM tipe 1, tipe 2 ini cukup bisa lah, 6 kali masih bisa dia. Nah, tapi yang ideal sebenarnya ada tambahannya adalah 1 kali yang sebelum tidur dan 1 kali sekitar jam 3 pagi. Kenapa? Karena ya itu kita menjaga supaya gulanya tetap pada range atau pada jarak yang kita anggap sesuai target gitu. Karena jam-jam segitu itu jam-jam dimana terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Kita bisa tahu dari jam sebelum tidur dan jam 3 pagi itu biasanya sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau udah terkendali misalkan A1C-nya udah di bawah 6,5, udah terkontrol, udah stabil gitu ya, berturut-turut misalkan setahun udah di bawah 6,5 terus gitu ya, boleh dikurangin ya, atau dalam 3 bulan terakhir udah 6,5 gitu, udah terkendali gitu. Jadi obatnya udah cukup, dosisnya udah cukup, jenisnya udah cukup, atau kalau Anda nggak pakai obat berarti gaya hidup Anda udah tepat gitu ya, udah cukup untuk mengendalikan gula tanpa obat. Nah, kalau sudah terkendali, Anda boleh periksa sehari 2 kali ya, tetap seperti yang minimal itu sebelum makan pertama dan 2 jam setelah makan pertama ya. Dan tapi harinya boleh dikurangin, boleh 3 hari dalam seminggu atau 4 hari dalam seminggu ya. Ini kalau sudah terkendali. Nah, caranya adalah Anda siapkan tracker seperti ini ya. Nah, atau kalau Anda punya pemeriksaan gula darah yang continuous yang pakai aplikasi gitu ya, yang bisa dipantau terus-terusan, itu juga
lebih bagus gitu. Tapi minimal adalah pemeriksaan ini yang kita anggap standar, kita tusuk sendiri pakai alat strip gitu ya. Nah, kita mesti gimana nih? Kalau udah tahu berapa sering ya, waktunya jam berapa gitu ya. Nah, jamnya itu tidak masalah, yang paling penting adalah waktu sebelum makan, kemudian sebelum tidur, ini kalau yang ideal tadi ya, yang 8 kali, dan 2 jam setelah makan ya. Satu lagi adalah sekitar jam 2 sampai 3 pagi. Minimal adalah yang sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Itu yang standar ya. Ada nggak waktu tambahan? Waktu tambahannya adalah waktu ketika kita di luar kebiasaan, misalkan di luar normal gitu ya. Misalkan 2 jam setelah makan, tapi kita tahu ini makan yang misalkan biasanya kita sehari 2 kali. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh ya, misalkan kita udah pagi udah periksa, terus siang atau malam gitu, terus ternyata kita makan sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, sebaiknya diperiksa ya 2 jam setelah makan. Misalkan makan ini naik segini, minum ini naik segini gitu. Karena yang nggak pernah makan, ya, supaya kita tahu, oh nanti kalau makan ini lagi saya harus kurangin. Atau kalau makan ini aman lah. Ya, saya bilang tadi ubi, misalkan singkong atau apalah yang biasanya kita anggap aman gitu, belum tentu juga ya, apalagi makanan yang nggak pernah kita makan sebelumnya. Kemudian aktivitas atau olahraga. Nah, periksalah sebelum dan sesudah aktivitas, terutama kalau Anda sudah pakai insulin ya. Nah, jadi kalau jika sebelum berolahraga itu udah di atas 250 ya, sebaiknya Anda minum obat ya, atau insulinnya dipakai. Kenapa? Karena kalau sebelum olahraga aja udah di atas 250, setelah berolahraga bukannya turun, ya kita kan harapannya dengan kita olahraga ya, aktivitas, itu gula darahnya akan turun. Tapi kalau startnya itu udah di atas 250, itu malah kemungkinannya malah naik, ya gula darahnya malah naik. Nah, kalau Anda DM tipe 1, sebelum mulai itu udah di atas 250, malah disarankannya adalah Anda harus periksa keton. Ya, takutnya Anda malah jadi komplikasi, namanya ketoasidosis, nanti jadi sesak napas dan lain-lain, ya emergensi. Atau ketika Anda setelah ganti obat, misalkan tadinya obatnya glibenclamid atau glikazid atau apa gitu, terus diubah jadi metformin ya, atau apa gitu, atau kebalikannya, atau apalah, jadi tadinya obat apa sekarang pakai obat yang lain ya, jadi pemeriksaan tambahan. Atau Anda minum obat lain gitu ya, yang misalkan tadinya Anda tidak ada keluhan serangan jantung gitu atau stroke gitu, terus dokter memberikan Anda obat lain yang belum pernah diminum sebelumnya ya, jadi ketika sakit juga periksa tambahan, jadi takutnya naik ya. Dan berikutnya adalah ketika stres, jadi Anda tahu nih lagi tertekan, lagi kesel, lagi marah, lagi sedih, lagi apa, sebaiknya periksa ya untuk tahu, oh ternyata kalau saya stres, kalau saya sedih, kalau saya lagi marah, saya lagi kecewa, ternyata naiknya sekian ya. Nah, itu kalau kita mau tahu ya fluktuasi, supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri tadi. Nah, waktu tambahan lainnya adalah misalkan Anda mau mengemudi, terutama yang jarak jauh ya. Jika Anda selama ini udah pakai insulin, terus mau mengemudi terutama jarak jauh, sebaiknya periksa ya gulanya tinggi atau rendah. Ya kalau terlalu tinggi, masukin insulinnya atau minum obatnya gitu ya. Nah, kemudian ketika berat badannya turun atau bertambah, jadi kok Anda kan periksa juga nih berat badan ya setiap minggu atau setiap hari gitu ya. Kalau trennya kok turun terus gitu atau tambah terus padahal Anda tidak melakukan diet atau tidak makan berlebihan, ya sebaiknya periksa juga ya. Kok berat badannya naiknya banget gitu atau turun banget gitu ya. Nah, tadi saya udah jelasin kalau mulai minum obat untuk kondisi lain. Misalkan tadinya tidak minum obat pengencer darah, sekarang minum. Sekarang periksa juga. Ya, jadi habis minum obat itu langsung periksa ya. Terus tidak yakin ada tanda-tanda hipoglikemi. Ya, tadi saya bilang kalau hipoglikemi itu lebih berbahaya dari hiperglikemi ya. Nah, kita nggak yakin nih, aduh saya nih lemes, pusing atau apa, jangan-jangan hipo ya. Nggak yakin, udah periksa aja ya. Kalau di bawah 70 berarti hipoglikemi. Segera minum atau makan yang manis gitu. Dan berikutnya adalah kalau hipoglikemia malam hari. Nah, ini kita nggak tahu ya. Malam-malam kok pusing gitu ya. Coba diperiksa gula darah. Ya, siapa tahu hipoglikemi. Kemudian waktu bangun tidur glukosa darahnya tinggi ya, wajib periksa. Jadi setiap bangun tidur nanti periksa lagi. Jadi dicek ya apa yang bikin kok tiap bangun darahnya naik gitu ya, gula darahnya naik. Nah, dan berikutnya adalah kadar gula darah lebih sering di luar target. Jadi kalau Anda rajin ngisi harian gitu, terus tahu
kok lebih sering keluar target. Nah, kita evaluasi nih di hari apa atau di jam apa atau ketika makan pagi, siang atau malam yang sering di luar target itu yang diperiksa lebih ekstra ya. Jadi kita tahu nih, oh jangan karena makan ini gitu atau lagi stres atau apa. Berikutnya merasa tidak enak badan. Tadi ya kalau fisik. Berikutnya adalah kalau lagi hamil. Jadi ibu yang sedang hamil sebaiknya rutin periksa gula darah karena takutnya ada namanya diabetes gestasional, diabetes yang dipicu oleh kondisi hamil. Nah, kalau kita udah tahu nih kapan harus periksa, jadi kita lebih aman. Dan kebanyakan pasien diabetes itu harus mau terus bawa alat periksanya, mau kemana pun harus dibawa. Mau keluar kota, mau kemana itu harus dibawa ya, jangan mengandalkan orang lain gitu. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.